Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang indah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau selalu menolong dan memelihara hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, seri renungan tentang Roh Kudus yang pertama ini berjudul Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yuk kita simak peristiwa Pentakosta berikut ini. Ini adalah para rasul, muridnya Tuhan Yesus. Mereka mengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada di bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meminta mereka untuk tinggal di Yerusalem sampai Tuhan mengirim penghibur yang dijanjikannya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menuruti Yesus untuk tinggal di Yerusalem bersama orang-orang lain yang percaya pada Tuhan Yesus. Suatu hari, saat mereka berkumpul, mereka mendengar suara tiupan angin yang sangat keras. Lalu sesuatu yang bentuknya seperti lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Jadi mereka mulai berbicara seperti apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka tentang perbuatan Allah yang telah dilakukannya di bumi. Pada waktu itu ada orang-orang Yahudi yang sedang ada di Yerusalem. Ketika mereka mendengar suara keras, mereka datang dan melihat apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, mereka terheran-heran dan bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang ini kan dari Galilea, tetapi mereka bisa berbicara dengan bahasa asal kita masing-masing. Wah, apa artinya ya ini? Tapi orang-orang lain tidak percaya bahwa itu sebuah keajaiban. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini mabuk anggur. Kemudian Petrus berseru dengan suara yang nyaring kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari pukul 9. Tetapi hal ini terjadi sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Tuhan sudah mengatakannya sejak dahulu melalui perantaraan para nabi." Kemudian Petrus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, lalu mati, dan bangkit, sebagaimana Allah merancangkannya demikian. Tuhan Yesus sekarang sudah di surga, dan Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka, seperti yang Tuhan sudah janjikan. Adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan janji tersebut digenapi melalui peristiwa Pentakosta. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang diberikan bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi juga kepada kita, orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita untuk menolong dan menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri, sebab ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa, aku bersyukur karena ada Roh Kudus di dalam hatiku yang selalu menolong dan menyertai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.